Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasi masih menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat kita. Di dalam nasi terdapat karbohidrat yang dapat mencukupi kebutuhan gizi. Mengkonsumsi nasi tentu dimulai dari bagaimana cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya, karena di dalam Islam hati adalah bagian tubuh yang penting di mana hidayah bisa masuk ke dalamnya. Hidayah bisa kita dapatkan salah satu caranya yaitu dengan menjaga apa yang kita makan dan kita minum. Jika makanan yang selalu kita konsumsi tidak dibarengi dengan bismillah, maka jangan heran jika keberkahannya hilang. Hilangnya keberkahan itu akan mengeraskan hati dan menyulitkan si pemilik hati untuk mendapat hidayah. Jadi penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan apa-apa yang dikonsumsi setiap hari. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga seluruh keluarga. Dalam hal ini, peran ibu sebagai orang yang memasak di rumah sangat penting, terutama bagaimana mengolah makanan agar tidak hilang keberkahannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya, serta doa apa saja yang dibaca saat kita mencuci beras. Pertama, niat. Apapun yang kita lakukan sehari-hari hendaknya ikhlas dengan niat yang baik. Begitupun saat mencuci beras, niatkan dalam hati supaya dilembutkan diri sendiri, pasangan, dan juga anak-anak. Apa yang kita makan tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tapi juga menyehatkan hati dan pikiran. Jadi jika pikiran dan hati sehat, maka ilmu kebaikan akan mudah masuk. Jadi mulai sekarang luruskan niat ketika mencuci beras. Gunakan tangan kanan untuk mencuci beras. Dalam mengerjakan kebaikan, sebaiknya dahulukan dengan tangan kanan, karena Rasulullah lebih mengutamakan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Hal ini bukan berarti tangan kiri mengandung kejahatan. Tentu tidak demikian, namun hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi dengan menggunakan tangan kanan untuk mencuci beras. Selanjutnya, aduk dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Dilakukan sebanyak 7 kali dan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitupun hendaknya ketika mencuci beras, gunakan tangan kanan dan aduk berlawanan dengan arah jarum jam, seperti ketika tawaf. Sambil mencuci beras, bacalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 3 kali. Latif artinya lembut, jadi sesuai dengan niat kita agar siapapun yang memakan nasi itu semoga Allah melembutkan hatinya. Ulang pencucian sebanyak 3 kali. Mengulang pencucian beras sebanyak 3 kali adalah untuk memastikan bahwa beras yang akan dimasak itu sudah benar-benar bersih. Dan jika diulang 3 kali, maka artinya kita sudah berzikir sebanyak 9 kali, di mana tiap 1 kali basuhan dibacakan zikir Ya Latif sebanyak 3 kali. Selain itu, boleh juga membaca surat An-Nas yang bermaksud meminta perlindungan Allah dari gangguan jin dan manusia.
Kemudian memohonkan kepada Allah agar nasi yang dimakan dapat menjadi obat penawar sakit, bukan hanya berasal dari obat-obatan yang dokter atau yang dijual di toko obat. Justru obat penawar yang utama adalah dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika dalam satu keluarga ada yang sakit, maka ketika ingin memasak nasi, jangan lupa untuk bermohon kepada Allah agar disembuhkan lewat nasi yang dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Selain itu Rasulullah juga bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Imam Muslim dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Adapun doa yang kita baca ketika mencuci beras agar hati kita menjadi lembut, hati anak-anak kita menjadi lembut, bacalah doa ini. Ya Allah, ada penyembuh selain dari Engkau. Demikianlah, wahai sahabatku, itulah cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya, dan bacalah doa tersebut sebanyak 3 kali. Semoga iman kita makin dikuatkan dan kita memperoleh keberkahan dari yang kita makan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.